Yusro pun kembali tidur dengan membalikkan badan. Dan di saat membalikkan badan, ia kaget setengah mati karena melihat sosok yang besar hitam berbulu lebat dan perawakannya seperti laki-laki berukuran yang sangat besar. Channel saya ini kita akan mengulas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sudah siap? Sudah ready? Niki saya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki saya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana, dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki saya ini kita akan mengulas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata asal usul kemunculan genderuwo. Sudah siap? Sudah ready? Niki saya oke. Dari berbagai sumber yang sudah kami dapat tentu menghebohkan. Inilah kisah asal usul kemunculan sosok makhluk besar yang jelek, yaitu apa? Ada yang tahu enggak? Bila ada yang tahu bisa tinggalkan komentar. Genderuwo. Asal usul nama genderuwo ini dipercaya oleh masyarakat Hindu dan Buddha, yang mana menjadi agama mayoritas sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Nama genderuwo sendiri berasal dari kata bahasa Kawi, yakni gendrawa. Nama tersebut kemudian diadaptasi oleh masyarakat Jawa sehingga berubah menjadi nama yang sekarang ini. Yang sering kita dengar, mitos tentang genderuwo ini berasal dari mitos kuno Persia, yang mana pada waktu itu masyarakat Persia mengenal sosok makhluk yang bernama gendrawa. Dalam mitos kuno Persia tersebut, sosok gendrawa dikenal sebagai siluman air yang secara terus-menerus memakan hal-hal yang baik dan menyebarkan hal-hal yang buruk. Dalam kepercayaan masyarakat Persia, akhirnya ia dapat dikalahkan oleh seorang pahlawan yang bernama Karispa. Mitos dari Persia itu konon kemudian diadaptasi oleh masyarakat Hindu Buddha. Sosok gendrawa milik masyarakat Hindu Buddha di Indonesia dikenal merupakan sosok pria yang tinggal di kayangan. Berbeda dengan gendrawa atau genderuwo di Jawa. Genderuwo milik masyarakat Hindu Buddha adalah makhluk kayangan yang piawai dalam menari dan juga menyanyi. Namun menurut Wikipedia, genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus berwujud manusia yang sekilas mirip dengan kera yang memiliki tubuh besar dan juga kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditumbuhi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Memiliki mata besar berwarna merah dan juga bertaring tajam. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa. Orang Sunda juga menyebutkan genderuwo, dan orang Jawa umumnya ia menyebutkan juga genderuwo. Kendati Suwardi Endaswara dalam bukunya yang berjudul Dunia Hantu Orang Jawa, Alam Misteri Magis
dan fantasi kejawen tahun 2024 memaparkan bahwa genderuwo merupakan makhluk halus dari bangsa jin. Namun Suwardi juga menjelaskan bahwa genderuwo dapat berasal dari roh orang berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Selain itu, adanya genderuwo dapat disebabkan oleh kurang sempurnanya prosesi penguburan yang dialami seseorang hingga membuatnya menjadi arwah yang penasaran. Pendapat Suwardi Endraswara yang menjelaskan bahwa genderuwo berasal dari roh orang yang meninggal dunia secara tidak wajar. Itu pun didukung oleh sebagian orang lainnya. Di dalam Wikipedia misalnya dijelaskan juga bahwa genderuwo berasal dari arwah orang yang sudah meninggal secara tidak wajar. Oleh karena itu, arwah dari orang yang meninggal secara tidak wajar itu diyakini akan menjadi sosok genderuwo. Makhluk satu ini juga memiliki karakteristik yang berada. Karakter genderuwo ternyata dapat dibedakan sesuai dengan sifatnya, sebab ada sebagian orang yang menyukai ada genderuwo yang baik dan ada juga genderuwo yang jahat. Ada yang jahat. Jika dimiliki, maka pendapat yang mengatakan genderuwo berasal dari bangsa jin pun benar adanya baik, sebab layaknya jin yang bisa bersifat baik dan jahat. Dan ternyata sosok genderuwo pun diyakini ada yang baik dan ada juga yang jahat. Biasanya genderuwo yang bersifat baik dipercaya menampakkan wujud sebagai seorang laki-laki yang berusia lanjut atau niki sae oke, kakek-kakek tua. Kakek tua tersebut mengenakan jubah putih dan tampak berwibawa. Genderuwo yang baik pun diyakini kerap membantu manusia. Bentuk bantuannya adalah kepada manusia untuk menjaga rumah manusia tersebut dari aksi kejahatan, rampok, dan juga sejenisnya, atau membantu menjaga tempat-tempat yang cenderung gaib. Ada pula juga beranggapan genderuwo baik dapat membantu menyunat anak laki-laki dari keluarga yang taat beribadah namun kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, ada genderuwo yang diyakini mengenakan blangkon serta ikat kepala. Sementara itu, genderuwo yang terlihat memiliki postur tubuh yang amat besar seperti kera hutan, kekar, dan kulit tubuhnya berwarna hitam. Itu diyakini sebagai genderuwo yang jahat. Di berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo jahat dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik dari seseorang manusia, sehingga ia dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan sesama manusia. Sama halnya dengan sifat para pria, genderuwo juga senang untuk menggoda perempuan. Akan tetapi tentunya cara menggoda setan yang satu ini juga berbeda dengan manusia. Bahkan konon katanya genderuwo dapat berubah wujud menjadi suami dari seseorang, sehingga akhirnya dapat menggoda wanita tersebut. Selain kemampuannya
yang dapat menyamar menjadi pasangan genderuwo, juga terkadang berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan, terutama ketika dirinya merasa terganggu dengan keberadaan manusia. Mereka akan menambahkan sosok kecil berbulu yang dengan sekejap dapat tumbuh menjadi besar untuk menakuti manusia. Genderuwo diyakini kerap berkeliaran pada malam hari. Ia pun diyakini gemar berada di tempat-tempat sepi, di pohon besar maupun hutan belantara. Sementara itu, tanda-tanda kehadiran genderuwo adalah munculnya aroma singkong, panggat maupun aroma harum. Oleh karena itu, jika pada malam hari tercium bau harum dan semakin terasa merasuk ke hidung serta diiringi angin yang sepoi-sepoi, juga terkadang munculnya suara seperti suara binatang buas, maka pertanda perlu waspada karena bisa jadi sosok genderuwo di sekitarnya. Banyak kalangan masyarakat yang mempercayai bahwa salah satu cara memanggil genderuwo dengan membakar sate gagak. Nah, ini diyakini juga oleh masyarakat. Burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Dalam hal ini seperti manusia yang memelihara ayam untuk melakukan ritual ini. Orang yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini harus mengikuti tata cara untuk membuat sate gagak. Hal yang terpenting dari ritual ini adalah pengucapan rapalan mantra, khususnya agar genderuwo mencium bau makanannya, juga dapat mendengar panggilan mantra. Pemanggil genderuwo diyakini hanya dimiliki oleh sedikit orang saja dan tidak sembarangan diberitahukan tempat yang diyakini paling tepat untuk melakukan ritual. Pemanggilan ini adalah tempat yang terbuka agar bau burung gagak yang dibakar dapat menyebar ke segala arah dan dibawa oleh angin, dan akhirnya bisa mengundang genderuwo untuk mendatangi tempat tersebut. Singkat cerita, ritual mengundang genderuwo yang lengkap dengan segala sesajen banyak dilakukan orang terutama yang berkepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan maraknya judi togel yang dahulu dikenal dengan istilah nomor buntut atau nomor jitu. Para praktisi tersebut meyakini bahwa dengan mengundang genderuwo, keinginan untuk mendapat nomor yang beruntung bisa terpenuhi, dan dengan bekal sedikit keberanian, keuntungan besar bakal gampang mereka memperoleh. Salah satu hal unik, iya kan, yang terjadi dalam ritual pemanggilan genderuwo hingga permintaan untuk menyebutkan nomor jitu adalah dilakukannya tawar-menawar seperti layaknya jual beli dengan perdagangan di pasar. Ini diyakini bahwa setelah genderuwo keluar dari sarang mereka, setelah mendengar rapalan mantra dan juga bau daging gosong gagak yang terbakar, orang itu harus secepatnya meminta apa yang mereka inginkan sebelum genderuwo mencuri atau memakan sate burung gagak itu. Sate burung gagak
itu sebelum mengucapkan permintaan dikarenakan jika genderuwo telah kenyang, ia akan segera menghilang dan pergi tanpa mau memberikan jawaban yang diinginkan oleh sang pemanggil. Salah satu pengalaman bertemu genderuwo pernah dialami oleh seorang pramugari. Ia bernama Yusro atau sering dipanggil Yusro. Kejadian tersebut saat sedang ia layover atau saat pesawat sedang berhenti di bandara titik transit sebelum ke tujuan utamanya. Saat itu sehabis terbang dari Jakarta dan sampai ke Pekanbaru pada sore hari, ia memanfaatkan waktunya dengan istirahat menginap di sebuah hotel di Pekanbaru bersama teman-temannya sesama pramugari. Yusro masuk atau check-in di hotel pada pukul 3 sore dan langsung beristirahat. Saat itu ia belum merasakan hal-hal aneh dan masih biasa-biasa saja. Pada pukul 8 malam, Yusro dan temannya pergi untuk mencari makan malam dan kembali ke hotel pada pukul 9 malam. Mereka pun mengobrol dan bercanda tawa hingga mereka tertidur pukul 11.00. Karena keesokan harinya mereka memiliki jadwal terbang. Posisi tempat tidur yang ada di kamar mereka berhadap-hadapan dan terdapat sedikit jarak antar tempat tidur. Yusro mengatakan memang sering terbangun pada pukul 2 atau 3 dini hari. Ia tidur dengan nyenyak hingga pada pukul 2 dini hari ia terbangun karena ia merasakan bahwa panas di dalam kamarnya. Padahal ia melihat pendingin ruangan atau AC menunjukkan 16 derajat Celcius. Ia untuk mengabaikan hal itu, Yusro pun kembali tidur dengan membalikkan badan. Dan di saat membalikkan badan, ia kaget setengah mati karena melihat sosok yang besar hitam berbulu lebat dan perawakannya seperti laki-laki berukuran yang sangat besar. Yusro pun shock, badannya seakan membeku. Selama beberapa detik ia menatap sosok di depannya tanpa bereaksi apapun. Dan akhirnya sosok yang dia lihatnya memiliki mata merah menyala dengan kuku yang panjang. Namun tak selang lama makhluk tersebut tiba-tiba menghilang dan membuat Yusro tidak bisa tidur hingga pukul 3 dini hari karena ia merasa sangat ketakutan. Hingga pada pagi hari Yusro bertanya kepada temannya dan menceritakan kejadian yang ia alami tadi malam. Singkat cerita, usut punya usut, ternyata temannya pun juga melihat yang sama di malam hari saat ia terbangun di tengah malam. Temannya pun juga melihat makhluk yang sama di malam hari saat ia terbangun di tengah malam. Hal tersebut merupakan pengalaman pertama si Yusro melihat makhluk halus jelas di hadapan matanya, hingga ia tidak dapat melupakan kejadian tersebut sampai sekarang ini. Itulah kisah cerita genderuwo dan asal-usul kriteria hingga ceritanya. Lantas, menurut kalian apa terkait masalah genderuwo ini? Bisa tinggalkan di komentar. Terima kasih.